Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Zakia Ramdan, NIM 2108306065, kelas BKI 1B. Program studi bimbingan konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi buku yang berjudul Psikologi Pendidikan Agama Islam. Buku pendidikan psikologi Islam ini bukan hanya untuk tenaga pendidik-pendidik saja loh. Buku ini juga cocok untuk dibaca oleh para kaum milenial untuk menambah pemahaman yang lebih baik tentang individu. Pada buku ini juga memberitahu kamu agar bisa mengenal macam-macam hal yang berkaitan dengan kepribadian manusia. Selain itu, pada buku pendidikan psikologi Islam ini bisa juga dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi para guru konselor dan juga tenaga profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses belajar mengajar dan masih banyak lagi. Buku pendidikan psikologi Islam ini sangat berbeda dan sangat menarik dibandingkan dengan buku psikologi yang lainnya. Karena pada buku ini memiliki unsur keislamannya. Buku ini juga sangat bermanfaat bagi kita semua, terlebih lagi bagi tenaga-tenaga pendidik. Pada isi buku ini menjelaskan tentang psikologi pendidikan Islam. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kejiwaan manusia. Secara umum, psikologi diartikan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan pengaturan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dari sekolah sebagai organisasi. Tujuan dalam studi tentang psikologi pendidikan menurut Saudi Sulmadinata, yaitu diantaranya yang pertama, agar seseorang mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang individu, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, dengan hasil pemahaman tersebut, seseorang diharapkan dapat bertindak ataupun memberikan perlakuan yang lebih bijaksana. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan Islam. Di antaranya ada yang pertama, kita dapat memahami perbedaan siswa atau diversity of student. Yang kedua, untuk memilih metode dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Yang keempat, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil pembelajaran. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru melalui pertimbangan-pertimbangan psikologinya diharapkan dapat merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat, lalu dapat memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai, memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik, menciptakan iklim belajar yang kondusif, lalu dapat berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Yang terakhir, menilai hasil pembelajaran yang optimal. Kesimpulannya, psikologi pendidikan Islam adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari jiwa manusia dengan berbagai aspeknya berdasarkan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat para ulama. Sekian resensi saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.